Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apakah ada riwayat sahabat mengucapkan kalimat kufur saat nyawanya terancam? Tadi Ammar bin Yasir kan sahabat. Ammar bin Yasir kan sahabat. Dan tiga-tiganya yang budak semua dan disiksa gara-gara masuk Islam hanya dihibur oleh Nabi, tidak dibela. Ya, Nabi sendiri tidak sanggup membela. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak takalluf. Bisa dilakukan, nggak bisa ya tidak. Beliau hanya menghibur, sabru ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kesabaran kalian wahai keluarga Yasir, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan surga. Beliau tidak bisa menghentikan siksaan itu sampai Yasir meninggal, Sumayyah ibunya meninggal, tinggal Ammar. Lalu mengucapkan kalimat kufur tadi dan diampuni demi menyelamatkan nyawa. Sahihkah riwayat dua orang yang berkurban dengan seekor lalat, yang berkurban masuk neraka dan yang tidak kurban masuk surga? Tidak sahih. Justru bertentangan dengan ini. Kan Ammar bin Yasir ini riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, ya. Nah, para imam mengatakan ini salah satu hadis dhaif yang ada di Kitabut Tauhid. Ya, kitab nggak ada yang sempurna. Kitab nggak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau membuat satu kitab sempurna kecuali kitab Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Kitab Sahih Bukhari saja tidak sempurna, hanya Al-Quran yang sempurna, apalagi kitab ini, Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya ada hadis dhaif di situ, ya. Sebab kalau betul-betul si fulan ini terpaksa dan akan dibunuh, kalau tidak berkorban dengan seekor lalat, ya tentu diampuni. Ammar bin Yasir diampuni, kan hukum itu tidak mungkin berubah, ya. Apakah boleh melakukan salat istisqa saat-saat seperti ini? Boleh. Yang paling boleh atau yang disunahkan, yang sangat dianjurkan adalah penguasa, ya. Apakah hikmah dari ayat-ayat yang sudah dimansuh tapi masih ada di dalam Al-Quran? Ini kehendak Allah. Bahkan ketika Hudzaifah, Abu Hurairah dan beberapa sahabat ditanya, beliau mengatakan, ini Nabi yang membaca, tidak mungkin kita bisa menghapus. Justru untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul taat kepada Allah. Walaupun sudah dimansuh, tetap dibaca. Ya, karena mansuh kan ada 3. Sudah sering kita bahas, ya. Salah satunya ini, ayatnya masih ada, hukumnya sudah tidak ada. Hukumnya sudah tidak ada, ayatnya masih ada. Yang terakhir, yang ketiga, baik ayatnya atau hukumnya, dua-duanya sudah tidak ada, diangkat oleh Allah. Apa perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid? Darah haid tentu tidak boleh sholat, puasa dan seterusnya. Darah istihadah masih wajib sholat, puasa dan seterusnya. Barangkali pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan? Insya Allah para wanita tahu, karena para wanita bertahun-tahun setiap bulan haid. Jangankan sudah keluar darah haid, menjelang keluar darah haid sudah tahu tanda-tandanya, ya. Ada rasa sakit, ada rasa nggak enak, ada rasa pegel dan seterusnya. Adapun secara umum darah haid merah kehitaman. Secara kebiasaan, maka wanita yang rutin haid, misalnya tanggal 2 sampai tanggal 7, tanggal 2 sampai tanggal 7 terus selama
puluhan tahun, tiba-tiba tanggal 8 masih ada, maka itu bukan darah haid, gitu ya, karena mengikuti kebiasaan. Atau tanggal 1 sudah keluar, maka bukan darah haid. Itu bagi wanita yang terbiasa dan rutin setiap bulan seperti itu. Jika tidak terbiasa, ngacak, tidak jelas tanggalnya, maka ditandai dengan sifat darah tadi. Bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah, apa mendapat waris? Tidak, ya. Jadi betul-betul pernikahan itu sangat-sangat dihargai. Adapun perzinahan tidak ada harganya. Maka anak yang lahir akibat zina betul-betul bukan anak secara hukum, secara biologis barangkali. Maka Imam Syafi'i mengatakan abul mani, hanya bapak secara mani. Istilah kita mungkin bapak biologis, bukan bapak secara hukum. Secara hukum dia bukan bapaknya, secara hukum dia bukan anaknya. Maka tidak dinasabkan ke ayahnya. Luar biasa. Kalau anaknya perempuan, nanti dia dewasa mau nikah, ayahnya tadi, ayah biologisnya tadi, bolehkah jadi wali? Tidak boleh. Ada karangan-karangan buku yang mengupas makna-makna ayat-ayat yang tidak diketahui artinya, seperti alif lam mim. Harus bawa dalil. Apakah ada keterangan dari Nabi alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa? Kalau qala wakila, ya tentu tidak bisa diterima. Kalau Nabi yang mengatakan, tentu sami'na wa ata'na. Apakah ayah atau ibu tiri termasuk mahram? Apa yang dimaksud ayah tiri atau ibu tiri? Laki-laki yang menikahi ibu kita, atau wanita yang dinikahi oleh ayah kita, gitu ya. Jelas mahram dengan kita, ya. Mahram untuk selamanya. Artinya ketika ayah kita meninggal, lalu istri ayah itu tetap mahram dengan kita selama-lamanya, tidak boleh kita nikahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita tidak punya anak. Terus dua-duanya meninggal. Siapa dua-duanya ini siapa? Suami istri itu sudah meninggal. Suami istri tidak punya anak, dua-duanya meninggal. Terus punya ayah ibu? Sudah meninggal juga. Punya saudara? Ponakan ada. Paling dekat ponakan? Iya. Saudara nggak punya? Nggak ada. Ya sudah. Ponakan itu yang anak kakaknya jadi ponakan ya. Anak kakaknya sendiri sudah meninggal. Tapi anaknya ada. Iya. Dapat. Ya. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tasyahud awal apakah sampai salawat atau syahadat? Sampai salawat. Tidak ada beda bacaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, nggak ada beda, kecuali doa yang 4 itu. Berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu khusus atayat akhir sebelum salam. Atayat awal tidak ada doa itu. Berarti sampai innaka hamidum majid. Salawat itu sampai innaka hamidum majid. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak. Sampai lengkap innaka hamidum majid. Apa hukum berbohong dengan niat menghibur atau bercanda? Antara siapa? Kalau antara suami istri, ya. Antara suami istri, ya. Tapi di luar itu, jangan. Ya. Saya kira masih banyak cara untuk menghibur teman kita, saudara kita,
tidak harus dengan berbohong. Ya, itu saja. Ya. Ya. Zaman saya Siti Jenar. Ya. Ya. Sesat. Ya. Iya, karena beliau-beliau kan menjadi penguasa, setidaknya wakil dari penguasa. Jadi jangan apa ya? Oh iya, diberi wewenang oleh sultan gitu. Karena kita harus tahu ya, di negeri kita ini, terutama di Jawa ini, pernah ada kerajaan Islam. Hanya ya itulah ya. Saya kira akan sulit kita mengatakan belum pernah. Kan luar biasa pengaruh Islam di Jawa ini. Ya, ada. Nah, salah satunya itu. Ya. Wallahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf di kalangan saudara-saudara kita menganggap teman-teman yang janda ini berhak memilih wali, termasuk wali hakim. Lalu kebanyakan prakteknya itu bukan wali hakim yang diwakilkan, kebanyakan yang ditunjuk sendiri oleh janda itu. Ya karena ya kalau diberitahu keluarga mungkin nggak disetujui gitu, daripada selingkuh gitu kan. Akhirnya dia tunjuk sendiri, Ustaz teman laki, ayo nikahkan saya, kebanyakan begitu Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan tadi bahwa Indonesia ini sudah diwakilkan kepada ketua, itu yang pertama. Taubat menurut mereka itu yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dianggap taubat. Bagaimana menurut yang sebenarnya? Makasih Pak Ustaz. Yang diikuti dan yang disembah selain Allah. Berarti kan tidak tepat ucapan mereka, tidak melaksanakan hukum Allah berarti tauhid. Gitu ya. Kemudian kalau janda boleh milih sendiri wali sesuka-suka dia, gimana seandainya para pelacur itu memilih wali suka-suka dia ya. Kalau nggak salah pernah kita bahas di majelis ini, pelacur itu ketika mereka berzina sebetulnya ada ijab qabul apa tidak? Ada mahar apa tidak? Ada, nggak ada mahar nggak mau ya. Ijab qabul, mahar, saksi ada apa enggak? Ada, teman-temannya kan saksinya semua. Yang nggak ada sih apa? Wali. Nah sekarang tinggal wali. Kata sebagian orang tadi boleh milih wali. Ya udah, ya carilah laki-laki di situ pasti ada. Jadi wali ya. Hancur ini. Hancur, nggak ada perzinahan lagi kalau begitu ya. Maka tidak bisa seperti itu. Nggak boleh milih wali sendiri. Wali sudah ada, ayahnya, abangnya, pamannya, kakeknya, dan seterusnya. Kalau itu semua nggak ada, hakim. Dalam hal ini di negeri kita ya KUA, apalagi kalau bukan KUA. Wallahu. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.